warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aprilia Malani. Saya dari kelas 11 akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian, ciri, dan struktur dari teks eksplanasi. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teks eksplanasi. Pasti teman-teman belum tahu apa itu teks eksplanasi, atau bahkan sudah ada yang tahu apa itu teks eksplanasi. Bagi yang belum tahu, saya akan memberitahu. Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya sesuatu atau peristiwa atau fenomena alam, sosial, budaya, atau lainnya. Jadi teks ini menjelaskan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi dan apa dampak yang ditimbulkan dari terjadinya peristiwa itu. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, terdiri dari atas pernyataan umum, gambaran awal tentang apa yang disampaikan, deretan penjelas, inti penjelasan apa yang disampaikan, atau urutan sebab akibat dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam dan berdasarkan urutan waktu, dan interpretasi atau pandangan atau simpulan. Dan yang kedua, membuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Jadi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa ini harus berdasarkan fakta sesuai kenyataan dan haram, dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Maksudnya menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa itu, kita harus memberitahu apa dampak yang ditimbulkan atau apa akibat yang ditimbulkan dari peristiwa itu, dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi, atau sebab dari peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang keempat, teks bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar percaya hal yang dibahas. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena atau phenomenon identification. Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal ini biasanya terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian atau explanation sequences. Merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pernyataan atas bagaimana atau mengapa. Atau rincian yang berpola atas pernyataan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis maupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun secara berdasarkan urutan waktu. Dan rincian yang berpola atas pernyataan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga, ulasan atau review berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atau kejadian